Di satu sisi juga kita ketahui Pak, pemerintah sudah mempertimbangkan menaikkan kewajiban DMO lebih dari 25%. Nah, kira-kira urgensi dan kesiapan pelaku usaha terhadap kebijakan ini seperti apa sejauh ini, Pak? Iya, ya DMO itu suatu keharusan memang, karena itu adalah untuk ketahanan energi, kemudian biar biaya energi murah. Jadi memang dengan sendirinya DMO ini target tahun lalu itu sekitar 239 juta untuk DMO di 2025 ya, atau sekarang ini. Tapi sekarang sampai year to date bulan mana ya, sekarang bulan Oktober lah masih 184 juta. Jadi hampir ada penurunan hampir 10,4% penurunannya itu. Sehingga sebenarnya dengan tetap 25% aja juga sebenarnya demand di dalam negeri juga turun. Tapi memang benar Mbak Safrina bahwa dengan produksinya diturunin, kita rencananya pemerintah kan menurunin produksi kita yang hampir 900, Mm-mm. target tahun ini turun menjadi 739, dan sehingga tahun depan juga rencananya diturunin lagi menjadi 700. Memang benar nggak akan bisa, nggak cukup apabila cuma 25%. Jadi pemerintah akan menaikkan apa ya, eh, jumlah persentase untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri karena banyak smelter-smelter baru yang akan eh, bertambah. Tapi poinnya adalah bukan di jumlah apa ya, jumlah berapa banyak ekspor atau demo yang diberikan kepada kita, tapi adalah eh, apakah sudah mengakomodasi kemampuan atau kualitas demo yang diperlukan. Karena saya dengar juga demo eh, yang sekarang ini berlaku untuk smelter akan dirubah. Mungkin itu Mbak Safrina. Hmm. Namun berapa besar porsi produksi yang saat ini yang dialokasikan untuk DMO dan apa konsekuensinya kalau porsi tersebut nanti meningkat signifikan, Pak Kris? Ya, ya. Ya, sekarang ini demo hampir sama ya Mbak Sabrina. Jadi karena demand dari domestik juga turun masih di antara 25 sampai 26%. Jadi sebenarnya eh, apa concernnya bukan pada jumlah persentase demo, tapi kalau dimungkinkan adalah tujuan penahan atau pembatasan jumlah produksi nasional itu menjadi concern. Karena eh, point of view-nya adalah Mbak Sabrina sekarang ini dengan kita rencana tahun lalu hampir eh, realitas tahun lalu 830 juta produksi kita, kemudian sampai year to date sekarang mungkin habis-habisnya sekitar 730, jadi hampir 100 jutaan, 90 sampai 100 juta batu bara tidak tidak terproduksi karena apa, banyak tambang yang mulai tutup karena apa, biaya produksinya sudah naik Mbak Safrina. Dan kebayang dengan tambang udah tutup, Ya, ya. lagi tambang-tambangnya skala 1 juta ton per tahun itu sudah tutup itu karena kenapa bisa susut hampir produksi nasionalnya hampir sebesar itu. Oleh karena memang tadi ketika bulan Juni harga batu bara di ICI 4 itu di bawah 40, ya tambang-tambang dengan sendirinya udah tutup Mbak Safrina. Dan akibatnya sekarang ini trickle down effect adalah hampir 60 sampai 63 ribu karena apa ya, karyawan kehilangan mata pencarian karena ada batu bara atau tambang yang sudah tutup sehingga produksinya menurun. Jadi itu juga harus jadi concern. Jadi nggak usah dibatasin produksinya ketika harga batu bara turun, tambang sudah tutup dengan sendirinya. Mungkin itu point of view yang harus juga dipahami oleh pemerintah. Begitu Mbak Safrina. Baik, kalau begitu ke depannya mungkin apa harapan yang Anda ingin sampaikan kepada pemerintah untuk tetap mendukung kinerja sektor batu bara di Indonesia? Silakan Pak Kris sebagai penutup di diskusi singkat kita. Ya, terima kasih banyak yang diberi kesempatan untuk memberikan harapan karena memang selalu saya ulang-ulang saya sampaikan ke pemerintah ada 3 poin bahwa biaya keluar yang mau disampaikan itu boleh, tapi ingat di Undang-Undang Nomor 17 ya, 2006, bahwa itu adalah untuk menjamin pasokan atau kebutuhan dalam negeri. Jadi sekarang ini pasokan dalam negeri kan oke-oke saja, jadi harusnya kenapa harus ada biaya keluar? Tapi kalaupun dipaksakan, biaya keluar itu harusnya, eh, dan poin nomor 3 dari pasal 2A itu adalah
untuk mengantisipasi fluktuasi harga. Jadi kalau harga batu bara eh, naik banget baru dibikin pihak luar untuk menjamin harga batu bara dalam negeri. Sekarang kan harga batu bara normal-normal aja, dan upaya pemerintah yang nomor dua tadi dengan melakukan apa yang pernah kita diwawancari CNBC, melakukan apa harga jual HBA sebagai harga jual nasional itu kan gagal juga. Ya, Akhirnya jadi cabut di bulan Agustus. Jadi artinya pemerintah nggak bisa ngontrol harga jual batu bara internasional. Yang diperlukan adalah menjaga harga batu bara dalam negeri bagus dengan DMO tadi kan, tapi hati-hati dengan mengupayakan produksinya dibatasi. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, dia berkaitan dengan DMO juga. Sebenarnya karena DMO itu kan harga batu bara buat dalam negeri kan di cap 70 sama 90. Sejak 2018 sudah ditetapkan, biaya produksi sudah naik, sekarang masih aja dipakai angka 70 sama 90. Harusnya ada dua metodologi, Mbak Safrina. mhm, Satu, penentuan harga HPA-nya sendiri sebaiknya harus real, bukan sekarang ini ngikutin ya, historical, harusnya ngikut juga ada memasukkan pengaruh indeks mungkin 25. Terus yang terakhir adalah ya eh, apa ya eh, dievaluasi kira-kira gitu tiap 3 bulan 4 bulan kira-kira gitu sehingga benar-benar apa ya DMO-nya itu benar-benar real untuk ketahanan dan juga tanpa merupakan apa ya profitabilitas menambang karena DMO eh, pembayaran royaltinya cukup banyak yang ditanggung oleh para penambang. Mungkin itu Mbak Safrina 3 poin yang hendak saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya bisa menyampaikan unek-unek. sama-sama Bapak. Terima kasih juga Bapak Eva Kristiano telah bergabung bersama kami, CEO PT Yukol Sumber Daya yang juga Wasekjen APBI telah menyampaikan insight-nya di Mining Zone CNBC Indonesia. Sehat selalu untuk Pak Kris, terima kasih telah bergabung bersama kami.